Sebelumnya, setelah krisis Pulau Naga Timur terselesaikan dan kembali bersatu, Sioyan duduk dalam sebuah ruangan sunyi dan memanggil api surgawi yang segera berubah menjadi tungku api pemurnian raksasa, lalu melemparkan mayat Raja Naga Utara untuk dijadikan boneka, diikuti semua bahan yang telah dia siapkan, lalu dibakar dalam waktu 10 hari. Setelah proses pemurnian tubuh selesai, mayat Raja Naga Utara berubah hitam pekat, seperti baja iblis dan memancarkan tekanan mengerikan yang lahir dari neraka. Namun ketika Sioyan menghilangkan api surgawi di tubuh Raja Naga Utara, sepasang mata merah darah diikuti ledakan tiba-tiba muncul di dalam kuali api. Raja Naga Utara bangkit kembali dengan tertawa menyeramkan. Dia langsung melayangkan tinju yang kuat menghantam kuali api sampai hancur berkeping-keping. Dia menerobos dan langsung mengirimkan pukulan raksasa yang diselimuti kekuatan penghancur untuk membunuh Sioyan. Sioyan menunjuk ke depan dan bertabrakan dengan serangan tersebut. Seketika tubuh Raja Naga Utara membeku di udara. Api iblis berwarna merah muda meledak dari dalam tubuhnya. Jejak jiwa yang bersembunyi di dalam tubuh Raja Naga Utara langsung tersegel. Raja Naga Utara meraung marah dan panik. Sioyan meraih jiwa Raja Naga Utara dan api surgawi langsung melahapnya. Setelah pemurnian fragmen jiwa selesai, jiwa itu memasuki kepala boneka di bawah kendali Sioyan. Mata Raja Naga Utara tiba-tiba memancarkan cahaya emas dingin. Aura mengerikan menyebar dari tubuhnya, dan Sioyan segera memberikan setetes darah esensinya untuk dikendalikan. Namun Sioyan masih belum puas. Tubuh Raja Utara masih bisa menjadi lebih kuat, dan untuk itu dia membutuhkan kekuatan petir paling mengerikan di alam kekosongan. Kemudian Sioyan membawa Raja Utara meninggalkan Pulau Naga dan tiba di lautan petir tak berujung di kedalaman kehampaan. Guntur mengaum seperti naga purba, sementara kilat hitam raksasa menggeliat di dalam kehampaan, kegelapan, memancarkan aura penghancur yang bahkan dahulu memaksa Meng Tianqi melarikan diri dalam ketakutan. Namun kini Sioyan hanya menatapnya dengan senyum tipis, tapi segera berubah menjadi keterkejutan ketika melihat lautan petir seperti naga raksasa. Petir mengerikan yang biasanya hanya muncul saat pil obat tingkat ke-9 lahir, kini berkumpul dalam jumlah tak terhitung di kolam petir ini. Jika Raja Utara menyerap petir ini, dia akan mencapai bentuk sempurnanya. Pada saat itu Raja Utara bahkan akan memiliki kekuatan untuk menandingi Doseng bintang 6. Kemudian Sioyan mengirimkan Raja Utara melesat maju. Kemunculan Raja Utara langsung menarik perhatian petir iblis hitam. Sambaran petir raksasa setinggi ratusan ribu kaki berputar di atas kepalanya seperti ular piton penghancur dunia. Namun Raja Utara tak bergeming. Di bawah kendali Sioyan, dia perlahan mengangkat tangannya dan menghantam petir itu. Ledakan kilat pun meledak seketika. Tubuh logam hitam Raja Utara tiba-tiba memancarkan daya hisap mengerikan, menyeret seluruh petir iblis hitam masuk ke dalam tubuhnya. Kilatan hitam mengamuk di sekujur tubuhnya, membuat rambutnya berdiri seperti jarum baja. Sementara suara ledakan petir mengguncang seluruh kolam. Sioyan bisa merasakan energi liar menjalar ke setiap bagian tubuh Raja Utara, menandakan metodenya berhasil. Raja Utara benar-benar mampu menyerap kekuatan petir itu. Di bawah tepaan petir iblis hitam, tubuh Raja Utara yang semula hitam pekat perlahan berubah semakin kusam, namun di balik warna suram itu tersembunyi kekuatan mengerikan yang memenuhi setiap otot dan tulangnya. Efeknya jauh lebih dari perkiraanku, guman Sioyan dengan mata berbinar. Namun tiba-tiba puluhan petir iblis hitam raksasa berkumpul seperti naga penghancur dunia. Kilatan hitam berderak liar, memancarkan aura ganas yang membuat ruang bergetar.
Sioyan segera mengendalikan Raja Utara untuk beraksi. Boneka hitam itu meledak ke depan seperti meteor, mengirimkan pukulan dan langsung berbenturan keras. Ledakan demi ledakan mengguncang kehampaan. Setiap sambaran petir menghilang sesaat setelah menerkam tubuh Raja Utara, terserap paksa ke dalam tubuh logamnya. Meski kekuatan dahsyat itu melemparkannya hingga puluhan ribu kaki, tubuh Raja Utara tetap tak terluka sedikit pun. Sebaliknya, semakin banyak petir iblis hitam menyerbu tubuhnya. Busur petir hitam yang melingkari tubuh Raja Utara semakin padat dan liar. Sementara aura yang dipancarkannya terus meningkat dengan kecepatan mengerikan. Hal ini membuat Sioyan senang. Dalam setengah bulan, Raja Utara akan mencapai doseng bintang 6. Namun tepat saat ini, seutas kecil petir iblis hitam tiba-tiba menghantam tubuhnya. Api merah muda langsung muncul dan melahap petir itu. Ekspresi Sioyan berubah. Dia merasakan energi murni yang sangat besar mengalir ke seluruh tubuhnya, membawa sensasi mati rasa yang nyaman hingga ke organ-organ dalamnya. Kekuatannya yang lama stagnan bahkan mulai meningkat perlahan. Di bahunya, Xiaoyi tiba-tiba muncul dengan mata berbinar. Xiaoyi langsung melahap belasan petir iblis hitam sekaligus. Kilat hitam menari di tubuhnya sebelum berubah menjadi gelombang energi murni yang kembali mengalir ke tubuh Sioyan. Mata Sioyan langsung menyala panas. Dia akhirnya menyadari sesuatu yang luar biasa. Xiaoyi dengan kekuatan melahap dari api yang melahap ketidakadaan, mampu memurnikan petir iblis hitam. Petir mematikan yang ditakuti seluruh dunia, kini berubah menjadi sumber kekuatan sempurna baginya. Tatapan Sioyan menembus lautan petir iblis hitam di kejauhan, dipenuhi gairah dan keserakahan. Semua ini akan menjadi milikku, ujarnya sambil menjilati bibirnya. Xiaoyi sudah ngiler melesat ke udara, membentuk pusaran melahap yang mengerikan. Segera petir iblis hitam yang menyentuh lingkaran api itu langsung terseret tanpa mampu melawan, lalu ditelan habis oleh Xiaoyi. Kilat hitam menari liar di tubuh kecilnya sebelum dimurnikan oleh api lotus pemurnian iblis menjadi energi yang sangat murni. Sementara Sioyan duduk bersila di kehampaan, gelombang energi besar terus mengalir ke tubuhnya, berputar mengikuti mantra api sebelum berubah menjadi daoqi yang kuat. Dia dapat merasakan seluruh sel di tubuhnya bersorak penuh gairah. Satu petir iblis hitam saja setara dengan latihan selama 1 hari penuh. Tatapannya menyapu lautan petir iblis hitam tak berujung di kedalaman kolam. Cahaya panas memenuhi matanya. Jika semua ini berhasil kuserap, mencapai puncak doseng bintang 5 bukan lagi mimpi. Di tengah lautan petir, 2 lubang hitam rakus terus melahap semua kilat yang mendekat Raja Utara dan Xiaoyi. Selama sebulan penuh, keduanya menyerap petir hitam tanpa henti. Tubuh Raja Utara kini berubah semakin gelap dan misterius, seolah terbuat dari kristal hitam yang mampu menelan segala serangan. Aura yang dipancarkannya begitu menakutkan hingga dia kini benar-benar mampu bertarung melawan doseng bintang 6 sejati. Sementara itu, Sioyan sendiri memperoleh keuntungan luar biasa. Dengan bantuan Xiaoyi memurnikan petir iblis hitam menjadi energi murni. Kekuatannya melonjak dari doseng bintang 5 awal ke puncak tingkat menengah. Bahkan api lotus pemurnian iblis miliknya kini mulai bercampur dengan kekuatan petir hitam. Namun ketika Sioyan hendak pergi, seluruh kolam petir tiba-tiba menyerbu menuju pusat kegelapan terdalam, seolah sedang tunduk pada keberadaan yang jauh lebih tinggi. Ekspresi Sioyan berubah serius. Tekanan yang perlahan muncul itu berkali-kali lebih menakutkan dibandingkan petir iblis hitam. Di pusat lautan petir, seekor naga emas raksasa perlahan muncul. Tubuhnya dipenuhi kilatan petir emas yang menghancurkan ruang di sekitarnya. Sioyan dipenuhi keterkejutan melihat 9 petir emas misterius.
petir legendaris yang hanya muncul saat pil emas tingkat 9 tertinggi lahir. Jika 9 petir emas misterius diberi peringkat seperti api surgawi, maka kekuatannya akan setara dengan api lotus pemurnian iblis atau bahkan api yang melahap ketidakadaan. Petir legendaris yang hanya muncul saat pil petir emas tingkat 9 lahir. Pil ilahi yang bahkan selama ribuan tahun hampir tak pernah terlihat di benua Daoji. Setiap kemunculannya mampu mengguncang langit dan bumi. Bahkan seorang elit Daoseng akan tampak kecil dan tak berarti di hadapannya. Xiaoyan hanya pernah membaca tentang keberadaan petir ini di buku-buku kuno. Namun kini dia melihatnya dengan matanya sendiri. Nafas Xiaoyan tanpa sadar menjadi berat, tanpa sadar menelan ludah saat tatapannya terpaku pada naga petir emas raksasa yang tertidur di pusat lautan petir. Kilatan emas terus menari di tubuhnya, memancarkan aura pemusnahan yang membuat ruang di sekitarnya terdestruksi. Bahkan lautan petir iblis hitam yang ganas kini berhenti sejauh puluhan ribu kaki, seolah sedang bersujud kepada rajanya. Dalam sekejap, puluhan petir iblis hitam langsung mengunci Xiaoyan seperti ular piton haus darah sebelum menerjang ganas ke arahnya. Ekspresi Xiaoyan berubah drastis. Tanpa ragu sedikit pun dia berbalik dan melarikan diri. Dia memang tidak takut pada petir iblis hitam, tapi naga petir emas itu berbeda. Aura yang dipancarkannya begitu mengerikan, seperti berhadapan dengan Daoseng bintang 7 hingga jiwanya terasa ditekan. Seluruh bagian terdalam kolam petir meledak mengamuk. Petir hitam dari segala arah melonjak seperti badai kiamat, mengejar Xiaoyan dengan keganasan yang mampu menghancurkan ruang kosong. Dengan lambaian tangannya, Raja Utara muncul di atasnya, sementara Xiaoyi melesat keluar dari bahunya. Keduanya langsung meledakkan kekuatan melahap mereka. Petir iblis hitam yang menyerbu dalam jumlah tak terhitung langsung tersedot paksa ke tubuh mereka. Xiaoyan tak berani berhenti, lepaskan sayap pionik iblis dan bersiap kabur secepat mungkin. Tiba-tiba, tubuhnya membeku dan seakan kematian hanya tinggal beberapa jengkal. Xiaoyan menoleh dan melihat naga petir emas di kedalaman lautan petir itu membuka matanya. Dalam sekejap, petir memenuhi langit, guntur meraung menghancurkan kehampaan, seolah seluruh dunia terserap ke dalam sepasang mata naga itu. Ini buruk, monster itu telah terbangun. Tatapan dingin tanpa emosi dari naga petir emas langsung mengunci Xiaoyan. Dalam sekejap, tekanan mengerikan menghantam jiwanya hingga terasa seperti kepalanya akan meledak. Xiaoyan langsung bergegas dengan kekuatan penuh. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang menebus lautan petir, melarikan diri secepat mungkin. Naga petir emas membuka mulut raksasanya, memuntahkan kilat emas sepanjang ribuan kaki yang melesat lebih cepat dari cahaya dan langsung menyusul Xiaoyan. Tak mampu menghindar, Xiaoyan berbalik dengan tegas. Daoqi berputar seperti lubang hitam di sekeliling tubuhnya. Sementara Raja Utara dipanggil sebagai tameng. Xiaoyi muncul di pundaknya dengan wajah dipenuhi keseriusan. Dentuman dahsyat mengguncang langit ketika petir emas menghantam Raja Utara. Tubuh boneka itu terpental, menyeret Xiaoyan bersamanya diikuti tamengnya hancur. Busur-busur petir emas merayap liar di tubuh mereka bertiga, menghancurkan pertahanan Daoqi Xiaoyan. Untungnya, Xiaoyi segera melepaskan kekuatan melahapnya, memurnikan petir mengerikan itu. Di tengah rasa sakit yang menusuk, Xiaoyan memaksa dirinya mengendalikan energi liar 9 petir emas misterius. Setelah dimurnikan, energi itu berubah menjadi Daoqi murni yang mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Auranya perlahan melonjak hingga akhirnya menebus tahap lanjutan bintang 5 Daoseng. Namun kegembiraannya segera lenyap saat retakan muncul di tubuh Raja Utara. Bahkan boneka sekuat itu tak mampu menahan kekuatan petir emas.
Sioyan buru-buru menyimpannya sebelum hancur sepenuhnya. Saat dia mundur cepat, raungan naga penuh penderitaan tiba-tiba mengguncang lautan petir. Tubuh raksasa naga petir emas memancarkan ledakan kilat tanpa henti. Mata Sioyan menyipit tajam dan bergumam bahwa 9 petir emas misterius sedang membentuk roh. Begitu roh terbentuk, petir itu akan menjadi ekstensi hidup yang mengerikan. Namun di saat yang sama, itu juga berarti petir tersebut sedang berada dalam kondisi paling lemah. Saat ini, tubuh naga petir emas memancarkan aura penghancur yang membuat Sioyan merasa gentar. Namun semakin besar resikonya, semakin besar pula kekuatan yang bisa diperoleh. Jika berhasil mengendalikannya, petir itu akan menjadi kartu truf mengerikan yang mampu mengancam bahkan Doseng Bintang 7. Godaan kekuatan itu membuat hati Sioyan berdebar. Dia memutuskan untuk menunggu kesempatan di tengah lautan petir yang bergejolak. Tubuh naga petir emas terus meledak oleh kekuatan pembalasan ilahi. Busur petir emas menyambar liar, sementara sedikit demi sedikit spiritualitas mulai muncul di mata dinginnya. 9 petir emas misterius sedang mencoba berjuang membentuk roh, namun harga yang harus dibayar terlalu mengerikan. Ledakan di dalam tubuh naga semakin tak terkendali. Bahkan petir iblis hitam di sekitarnya menerjang masuk ke tubuh naga demi menahan kehancuran itu, mencoba menyelamatkan raja mereka. Lautan petir dipenuhi raungan kesedihan dan ledakan yang mengguncang cakrawala. Meski begitu perjuangan pahit, tetapi semuanya akhirnya sia-sia. Tubuh naga emas perlahan meredup, auranya melemah, dan spiritualitas yang baru lahir itu nyaris hancur sebelum sempurna. Sioyan menghela nafas pelan, pembentukan roh gagal. Dia melangkah mendekat ke naga emas raksasa yang kini tak lagi memancarkan ancaman. Mata redup naga itu menatapnya lemah. Berikan kekuatanmu padaku, aku akan membantumu memperoleh roh. Telapak tangan Sioyan menyentuh sisik emas naga. Api iblis segera melonjak, menarik keluar kekuatan penghancur di dalam tubuh 9 petir emas misterius. Seekor naga petir emas mini meraung liar di dalam jaring api. Namun akhirnya disegel oleh Sioyan dan disimpan dalam tubuh Sioyi. Tanpa kekuatan penghancur itu, tubuh naga emas langsung menyusut hingga hanya tersisa 100 kaki. Sioyan lalu membentuk benih spiritual dan perlahan menanamkannya ke dalam tubuh naga. Kali ini tidak ada pembalasan ilahi. Mata naga emas perlahan dipenuhi cahaya kehidupan. Sioyan tersenyum sambil menepuk kepalanya. Mulai hari ini kau akan menjadi satu-satunya 9 petir emas misterius yang memiliki kecerdasan di dunia ini. Setelah berkata demikian, tubuh Sioyan berubah menjadi cahaya dan menghilang dari lautan petir. Sementara naga emas kecil itu terus menatap sosok yang pergi menjauh. Seperti makhluk yang baru lahir, dia mengingat orang pertama yang memberinya kehidupan dan tak akan pernah melupakan kebaikannya. Cahaya petir membelah kehampaan saat Sioyan melesat keluar dari kolam petir. Setelah memastikan tak ada bahaya yang mengejarnya, dia akhirnya menghela nafas lega. Perjalanan kali ini memberinya keuntungan luar biasa. Raja Utara berhasil diperkuat hingga sebanding dengan Doseng Bintang 6. Sementara kultivasinya sendiri melonjak ke puncak Bintang 5. Namun hadiah terbesar tetaplah kekuatan penghancur dari 9 petir emas misterius. Api merah muda segera berputar di telapak tangannya, dan Soyoyi muncul dengan simbol naga emas bersinar di tangan kecilnya. Dari lambang itu memancar aura kehancuran yang mengerikan, bahkan membuat ruang di sekitarnya bergetar. Sioyi menatap Sioyan dengan kesal, jelas tidak senang karena kekuatan berbahaya itu disegel di dalam tubuhnya. Sioyan hanya tertawa kecil sambil menenangkan roh api itu.
Meski mengetahui betapa menakutkannya energi tersebut, bahkan sulit dimurnikan oleh api lotus pemurnian iblis, dia tetap memilih menyimpannya di dalam tubuh Xiaoyi untuk sementara dan menggunakan api iblis untuk terus memurnikannya. Baginya, kekuatan sebesar itu mungkin akan menjadi kartu truf penentu hidup dan mati di masa depan. Di sisi lain, Hun Mingsheng berhasil dibangkitkan oleh Hu Tiandi. Kekuatannya berada di tingkat doseng bintang 6 setelah hidup kembali. Hun Mingsheng sangat senang kembali bangkit. Dia memberi hormat pada Hun Tiandi dan api melahap kekosongan, berterima kasih dan bersumpah akan membunuh Xiaoyan.